Baik, terima kasih. Kita akan mulai perkuliahan kita siang hari ini. Mungkin kalau tidak ada halangan, kita akan selesaikan 3 topik, yaitu yang pertamanya analisis laporan keuangan, kemudian yang kedua manajemen cash, dan yang ketiga manajemen persediaan. Baik, saudara sekalian, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti perkuliahan ini dengan baik sampai selesai. Saudara sekalian, analisis laporan keuangan ini merupakan salah satu dari alat yang biasa digunakan oleh para analis, oleh para ekonom, dan juga mereka yang berkecimpung dalam dunia keuangan, investasi akan selalu friendly ya, akan selalu bersentuhan dengan laporan keuangan. Dan sebagai salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh analisis yang dilakukan di aspek keuangan ini akan pasti bertemu dengan analisis laporan keuangan ya. Nah, ada 3 jenis analisis yang bersumber dari laporan keuangan, yaitu analisis rasio, analisis indeks, dan analisis common sense namanya. Yang lebih populer adalah analisis rasio ya, karena analisis rasio ini membandingkan antara satu akun tertentu dengan akun yang lain untuk bisa mendapatkan suatu informasi tentang bagaimana kinerja keuangan di suatu perusahaan atau organisasi bisa dinilai gitu ya. Nah, sebagai salah satu alat yang biasa digunakan untuk menilai kinerja suatu perusahaan atau kinerja keuangan dari suatu organisasi tertentu di masa yang lalu tentunya, karena laporan keuangan ini kan sesuatu yang telah terjadi gitu ya, sehingga kita barangkali ada yang menginginkan informasi mengenai bagaimana posisi yang sebenarnya dari perusahaan yang bersangkutan, apakah sehat atau tidak, berkinerja baik atau tidak gitu ya. Dan sekaligus juga dari analisis ini bisa kita predik, bisa kita gunakan sebagai alat estimate untuk melihat bagaimana kinerja perusahaan di masa yang akan datang. Dan kita bisa membandingkan antara perusahaan satu dengan perusahaan yang lain dalam suatu kinerja berbasis pada laporan keuangan ini gitu ya, sehingga ketika kita misalnya ingin mengetahui apakah perusahaan tersebut berkinerja baik atau tidak, kita bisa bandingkan dengan rata-rata industri yang ada. Dan tentunya analisis ini sangat bermanfaat untuk para investor atau manajemen perusahaan, atau kita sebagai salah satu dari pemangku kepentingan ya, misalnya kita bekerja di suatu perusahaan tertentu yang memang punya kepentingan untuk melihat atau bisa memberikan suatu informasi yang benar dan valid atas kinerja suatu perusahaan tertentu kepada klien kita. Misalnya kita berprofesi sebagai seorang konsultan misalnya, maka tentunya kita harus bisa memaparkan bagaimana kinerja perusahaan klien kita itu gitu ya. Atau misalnya kita sebagai bagian dari BOD misalnya, sebagai bagian dari direksi untuk melihat proses kinerja perusahaan yang kita kelola, apakah baik atau tidak, kita bisa menggunakan basis pada analisis laporan keuangan ya. Kita juga bisa apabila berposisi sebagai BOC ya, Board of Commissioner atau badan komisaris atau dewan komisaris yang memang bertugas untuk memberikan pengawasan, pemeriksaan terhadap para BOD, Board of Director, dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, apakah berjalan dengan baik atau tidak. Maka yang sering digunakan sebagai alat atau instrumennya adalah analisis laporan keuangan. Oke,
Saudara sekalian, tujuan dari analisis laporan keuangan ini tentunya kita bisa mendapatkan informasi untuk menilai kinerja perusahaan pada saat ini, ya. Kemudian juga membandingkan posisi atau kinerja keuangan yang saat ini sedang dinilai dengan perusahaan yang sama pada masa periode yang lalu. Jadi kita bisa bandingkan tahun 2022 ini yang sedang berjalan misalnya dengan perusahaan kita pada 2021 tahun yang lalu, gitu ya. Pada periode yang sama kita bisa bandingkan apakah berkinerja baik atau sebaliknya. Begitu juga kita bisa bandingkan dengan perusahaan lain yang sejenis gitu, ya dari laporan keuangan yang ada. Berikutnya adalah membantu pemakai laporan keuangan dalam mengambil keputusan. Jadi kalau kita sudah melakukan analisis, akan bisa kita gunakan sebagai pertimbangan dalam melakukan suatu keputusan. Misalnya, apakah kita perlu, misalnya kalau kita di internal perusahaan yang bersangkutan, kita perlu perbaikan apa? Ya, kita perlu melakukan koreksi apa terhadap kebijakan? Kita perlu misalnya menambah modal, atau kita perlu melakukan expand pasar misalnya untuk memperluas akses pendapatan misalnya, atau kita misalnya perlu menekan biaya, operational expenses kita perlu kita tekan karena mungkin terlalu boros dengan melihat bobo misalnya, atau kita bisa lihat rasio likuiditas, barangkali mungkin dengan melihat rasio likuiditas kita yang menurun akan berpotensi risiko mengalami kesulitan dalam melakukan kewajiban jangka pendeknya misalnya. Ya, jadi kita melihat rasio-rasio yang ada, kita bisa mengambil suatu keputusan yang tepat. Ya, kita bisa bayangkan kalau ada seorang manajer atau direktur nggak paham tentang laporan keuangan, fatal banget, gitu ya. Jadi jangan pernah bermimpi ingin menjadi seorang direktur kalau kita tidak bisa baca laporan keuangan dan nggak bisa analisis. Ya, itu sangat berisiko sekali. Ya, apalagi mau menjadi seorang business owner, gitu ya, tanpa kita tahu laporan keuangan, ya kita akan dibohongin sama karyawan kita. Jadi hal yang memang sangat urgent, krusial, gitu ya, pemahaman dan penguasaan terhadap laporan keuangan menjadi hal keharusan, ya keharusan bagi pelaku dalam bidang bisnis. Oke, saudara sekalian, analisis laporan keuangan ini kita bisa lakukan dengan menggunakan dua pendekatan, ya dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan vertical analysis dan horizontal analysis. Vertikal berarti ke atas, ya, vertikal berarti ke atas. Yang dimaksud apa? Menganalisis laporan keuangan dengan melihat historical data perusahaan. Melihat historical data perusahaan berarti kita melihat bagaimana laporan keuangan, gitu ya, dari akun per akun, gitu ya, dari akun per akun yang kemudian kita bisa banding-bandingkan. Gimana cara membandingkannya? Maka bisa dilakukan dengan menggunakan common size atau ratio. Jadi ketika misalnya di dalam laporan keuangan yang kita pahami, ada berapa jenis laporan keuangan? Mungkin masih ada yang ingat di sini? Laba rugi, raca, ya, sama arus kas. Arus kas sama laporan perubahan modal. Yes, right. Good. Jadi ini juga hal yang penting ya. Kalau kita belajar misalnya belajar keuangan, kok nggak tahu jenis laporan keuangan itu juga sangat fatal gitu ya. Gimana mungkin kita bisa mengendalikan perusahaan kalau kita nggak paham dengan laporan keuangan gitu. Ya, tapi saya yakin semuanya sudah sangat paham dengan laporan keuangan ya, karena itu bagian dari proses pekerjaan kita. Apapun profesi kita, laporan keuangan itu hal yang pasti harus kita ketahui gitu ya. Nah, di antara laporan keuangan yang ada misalnya neraca misalnya. Nah, di dalam neraca itu bagiannya apa aja di dalamnya? Ya. Di dalam neraca itu apa saja sih informasi yang diberikan gitu. Nah, ini juga kita udah di luar kepala itu ya. Apa aja yang ada di dalam neraca itu laporan yang tersedia di situ informasinya gitu ya.
Boleh, ada yang boleh kasih tahu kepada kita? Neraca itu memberikan informasi apa saja laporan tersebut? Neraca itu ada dua macam Pak. Kalau yang bentuk sisi kiri, sisi kanan, sisi kirinya itu aset, terus sisi kanannya kewajiban sama modal Pak. Oke, terima kasih sudah membantu dan mewakili yang lain. Jadi neraca itu seperti yang disampaikan oleh Mas Zakaria adalah di sisi sebelah kiri itu ada informasi tentang aset, aktiva. Jadi kalau kita bicara aset, sama aja aktiva, gitu ya. Aktiva seperti kita sudah pelajari selama ini ada dua ya, aktiva apa? Aktiva lancar dan aktiva tetap. Yes. Kemudian di sebelah kanan ada kewajiban dan ada modal. Jadi aktiva itu bersumber dana dari mana? Dari dua sumber. Jadi kalau kita punya aset, saudara sekalian, kalau kita punya aset, kita punya aktiva, misalnya apa? Kita punya aset apa? Punya kendaraan bermotor ya, punya motor misalnya ya, atau kereta kalau kita orang barat sana ya, orang Medan atau orang Aceh, kita bilang motor nggak kenal sana, adanya kereta gitu ya. Oke, kita punya kereta, kita punya mobil, kita punya rumah gitu ya. Itu namanya aset ya. Kita punya uang cash gitu ya. Kita punya apalagi punya laptop, punya handphone gitu ya. Itu adalah aset gitu ya. Itu adalah aktiva. Semua itu yang kita miliki, apakah handphone, apa uang cash yang ada di dompet kita, atau kereta, motor ya, atau mobil misalnya, atau rumah itu. Pertanyaannya dari mana sumber kita bisa dapatkan aset itu? Gitu ya. Sumbernya hanya dua saja gitu ya. Dari pendapatan, sebetulnya ada tiga sumber yang paling mungkin ya. Kalau kita bisa perluas itu 4, tapi secara ringkas itu dibagi menjadi 2 namanya, dari modal dan dari hutang. Ya, dari modal dan dari hutang. Dari mana datangnya modal? Modal itu kita bisa peroleh karena kita bekerja dapat pendapatan. Itu namanya modal. Bisa juga dari sumber yang lain modal. Dari mana? Ada yang tahu selain kita berasal dari pendapatan kita sendiri? Ada yang tahu? Sumber modal? Dari hutang itu sendiri, Pak? Pinjaman atau hutang, Pak? No, hutang lain lagi. Hutang dengan modal beda, kawan. Dari saham, Pak. Saham. Tadi modal pribadi sama bank, Pak. investor. Gini ya, sedikit saya kasih informasi ya, jangan sampai salah paham ya. Jadi modal itu sesuatu yang kita miliki tanpa punya kewajiban untuk mengembalikan, itu namanya modal ya. Beda hutang ya, hutang itu nilai dan aset itu bisa aja melekat pada kita ya, kepemilikannya milik kepada kita, tapi kita masih punya kewajiban untuk mengembalikannya. Itu namanya hutang atau kewajiban. Makanya kalau kita punya aset, apapun bentuk asetnya, handphone misalnya, pertanyaannya masihkah kita nyicil gitu ya. Kalau kita masih nyicil ya belum selesai, itu namanya hutang. Ya walaupun handphonenya kita bisa nikmati manfaatnya, tapi kita masih punya kewajiban untuk menyelesaikan, itu namanya hutang. Ya. Nah, kalau modal ya, jadi modal itu berbeda dengan hutang, kawan ya. Berbeda sekali gitu ya. Kalau modal itu sesuatu yang kita miliki yang bersumber gitu ya dari pendapatan kita sendiri. Ya, dari pendapatan yang kita nggak perlu mengembalikannya gitu. Nggak ada kewajiban kita untuk mengembalikan. Nah, sumber modal dari mana selain dari pendapatan? Sudah jelas nih ya, dari mana, ada yang tahu? Selain dari kita sendiri, Pak. Ya? Dari simpanan kita sendiri atau cadangan? Dari cadangan. Oke, cadangan apa? Ini bicara filosofis ya, bukan bicara tentang laporan keuangan nih. Biar Anda paham. Ayo. Donasi bisa jadi, Pak ya? Donasi, hibah. Ya. Bisa. Misalnya apa? Kita dapat warisan dari orang tua. Itu bisa jadi modal, ya. Itu modal, itu bukan hutang. Kita nggak perlu membalikan karena kita sudah diberikan, ya, punya hak kita atas suatu warisan. Atau hibah, ya, hibah. Kita dikasih orang, nah itu nggak ada
nggak ada kewajiban kita untuk mengembalikan, itu namanya modal, ya. Terus dari mana lagi? Ayo. Investor, Pak. Dari saham, Pak, penjualan saham investor. Dana cadangan mungkin, Pak. Ya, cadangan Dana apa? Cadangan apa? Cadangan laba biasanya. Cadangan laba, ya itu artinya dari pendapatan, ya. Dari pendapatan yang tidak kita pakai, itu namanya sumber modal. Oke. Oke ya, mudah-mudahan sudah semakin paham. Jadi, ya dari manapun sumbernya, ketika tidak ada kewajiban kita untuk mengembalikan dan sudah menjadi hak penuh atas kepemilikannya, maka itulah yang disebut dengan modal atau equity atau ekuitas. Ya. Jadi kalau ditanya dari mana sumber modal, dari hutang, salah Anda, ya. Hutang ya hutang, modal ya modal gitu ya. Hutang namanya debt, ya, atau liabilities gitu ya. Kalau modal itu adalah ekuitas. Ini kalau kita bicara dengan orang keuangan, kecuali bicara dengan orang awam, ya. Jadi kalau bicara dengan orang keuangan itu jelas definitif gitu ya. Apa yang dimaksud dengan hutang, apa yang dimaksud dengan modal, ya. Nah, makanya kadang salah kaprah tuh kalau di dalam ketika ada diskusi bisnis misalnya. Kalau kita mau mulai usaha, kita cari modal dari mana? Bukan cari modal gitu ya. Cari modal dari mana gitu ya. Nah, oke lah. Kita nggak akan perdebatkan lebih lanjut. Kita sekarang paham nih, Pak. Ya. Alhamdulillah paham ini sekarang. Pembedanya udah jelas. Yang satu ada kewajiban, yang satu tidak ada kewajiban, Pak. Iya, betul. Itu jadi kita tahu secara filosofis gitu ya. Ketika kita punya aset yang tidak punya ya kewajiban untuk membayar atau mengembalikan gitu ya, maka itu sudah menjadi modal kita. Sepanjang kita masih punya kewajiban dan itu belum menjadi hak kita, maka itu masuk yang namanya hutang atau liabilities. Ini penting untuk apa? Untuk analisis. Kalau kita mencampur adukan antara hutang dengan modal, ya kita nggak bisa menganalisa nanti. Ya, kita nggak bisa menganalisa nanti. Dianggapnya semuanya adalah modal, gitu ya. Padahal ketika kita dapat kendaraan itu sumbernya dari leasing, gitu ya, dan belum selesai. Ya itu namanya bukan modal, itu namanya hutang, gitu ya. Nah, kalau kita sebagai analis ketika mau menilai kinerja suatu perusahaan, kita harus tahu persis bedakan mana itu hutang dan mana itu modal. Jangan semua dianggap modal. Wah, nanti kejebak, kita nggak bisa menganalisa nanti. Ya. Oke, kemudian yang kedua, horizontal analysis. Ya, horizontal analysis. Kita akan menganalisa, membandingkan laporan keuangan beberapa periode dalam suatu perkembangan yang terjadi pada suatu perusahaan tertentu. Maka dari horizontal analysis itu kita bisa melakukan analisis tren. Kita akan tahu suatu kecenderungan perusahaan itu sedang bertumbuh atau sedang decline, turun. Ya. Misalnya dalam posisi pandemik kemarin 2 tahun terakhir 2020 2021 misalnya. Kalau hampir semua perusahaan decline, menurun, posisi kinerjanya, misalnya 2019 misalnya dia dapat katakanlah profitability-nya atau tingkat kemampuan menghasilkan labanya di angka misalnya 20% misalnya. 2020 kok minus 5%, 2021 kok minus 2% misalnya. Yang tadinya plus kok minus misalnya, gitu ya. Nah, kita mungkin kalau tidak memahami akan langsung mengatakan ini bisnis jelek, gitu ya. Ini bisnis buruk, oke ya. Tapi kalau kita memahami dengan analisis horizontal, maka kita akan bisa tahu kenapa begitu, gitu ya. Dan apakah yang lain juga sama kondisinya gitu. Nah, kalau ternyata sama, oh berarti ini kondisi global. Ini adalah kondisi
yang terjadi secara keseluruhan dalam suatu industri. Gitu ya. Nah, tinggal nanti dilihat di 2022 ini apakah kemudian mengalami pertumbuhan lagi atau tidak, gitu ya. Kalau mengalami pertumbuhan lagi berarti dia mampu untuk sustain. Dia bisa kembali pada posisi semula nanti, ya. Tapi kalau kemudian semakin menurun di 2022 ini, kalian bisa lihat nanti kalau ada perusahaan-perusahaan yang tren kinerja keuangan di 2022 ini, ya, yang sebelumnya sudah turun dan 2022 ini turun juga, itu berarti manajemen tidak bisa mengendalikan, ya, tidak bisa mengendalikan aktivitas manajemennya dengan baik, dan dia tidak bisa melakukan tidak bisa melakukan recovery, ya, tidak melakukan recovery, berarti akan kita tahu nanti, oh berarti kinerja manajemen tidak handal, ya, tidak handal. Dia biasanya hanya mengambil keuntungan dari kondisi pasar yang ada, tapi tidak bisa mengendalikan pasar. Ya, oke, next. Oke, kita akan menggunakan laporan keuangan, ya. Tadi kita sebutkan ada laporan keuangan berupa neraca, balance sheet, ya, ada laporan laba rugi, kemudian ada arus kas, ya, itu yang biasa kita gunakan sebagai sumber untuk melakukan analisis kinerja keuangan. Yang kita lihat sekarang di slide ini laporan apa? Ada yang tahu? Ini laporan neraca kah? Laporan rugi laba, Pak. Laba rugi, Pak. Ya, rugi laba, Pak. Oke, good. Terima kasih, Mas Adi, Mas Zakaria, dan yang lain. Ya, saya yakin udah paham semua lah ya. Gitu. Ciri-ciri dari laba rugi itu apa? Di situ pasti ada pendapatan, ada penjualan, ya, ada sales, ya, ada sales. Ada pendapatan. Nah, ketika ada sales, gitu ya, maka pasti laporan laba rugi, ya. Jadi sales tidak ada di dalam neraca. Ya, sales tidak ada di dalam laporan neraca. Jadi kalau ada sales, kemudian ada cost of goods sold atau CGS atau CGS atau harga pokok penjualan, ya, maka pasti itu adalah laporan laba rugi, ya. Ada istilah expenses, ya, expenses itu apa? Biaya. Jadi kalau ada biaya muncul, oh berarti itu laporan laba rugi. Karena di dalam neraca tidak ada laporan di situ akun yang namanya biaya, enggak. Adanya biaya dibayar di muka, gitu ya. Net income, ya, ada pendapatan bersih, yaitu adanya di laba rugi, gitu ya. Nah, saudara sekalian, ini contoh rangkuman dari laporan laba rugi. Jadi ada sales, ada harga pokok penjualan, kemudian ada general and administration expenses, ya, ada GA, GNA atau GA, GA expenses, ada NI atau net income, ya. Nah, itu komponen-komponen akun atau unsur-unsur pendapatan dan biaya yang sering digunakan dalam analisis rasio keuangan. Oke. Nah, kalau kita lihat analisis vertikal kan ke atas, ya, ke atas ke bawah begini, ini namanya vertikal. Jadi kalau di dalam laporan keuangan itu di dalam laba rugi misalnya, maka sales pasti ada di atas kan, nggak mungkin sales ada di bawah. Karena sales itu nanti sumber dari pendapatan itu adalah sales, ya, pendapatan. Kemudian setelah itu pendapatan itu bisa diperoleh kenapa? Karena dia ada harga pokok, ya, penjualan bisa diperoleh karena ada harga pokok. Jadi nggak mungkin kita punya barang kalau kita nggak pernah beli barang, gitu ya. Jadi barang itu bisa kita ada karena ada dua kemungkinan. Yang pertama kita produksi sendiri, yang disebut dengan cost of good production, ya, harga pokok produksi, ya, ada harga pokok produksi kalau kita produksi sendiri. Tapi apakah kemudian harus kita memproduksi sendiri? Tidak juga. Kita bisa beli, gitu ya, kita bisa belanja, kita bisa mendapatkan, ya, dengan cara
ya transaksi terlebih dahulu, ya, yang kemudian kita sebut dengan harga pokok penjualan atau harga pokok perolehan, gitu ya. Berapa harga perolehannya, gitu ya. Maka kita akan bisa mengetahui berapa keuntungan, ya, berapa laba yang kita peroleh kalau kita tahu harga pokok perolehan, gitu ya, dari barang yang kita perjualbelikan, gitu. Nah, mungkin juga tanpa ada biaya. Jadi saudara sekalian, kalau kalian mau menghitung, ya, mau menghitung berapa laba, jangan lupa, ya, nilai dulu harga perolehannya dari barang yang Anda dapatkan dan Anda mau perjualbelikan itu, berapa harga perolehannya, dan pasti ada biaya-biaya lain, gitu ya. Anda kadang kita bisa lepas, ya, dari pengamatan dan kita nggak pernah memasukkan dalam unsur biaya. Misalnya kita mau beli lewat telepon aja, telepon itu kan ada biaya pulsa, gitu ya. Walaupun mungkin kita menggunakan digital marketing gitu, kemudian kita mengatakan, oh ini nggak ada biaya administrasi, gitu ya. Salah, ya, semua pasti ada biayanya, gitu ya. Kuota aja pasti kita bayar, nggak akan ada yang gratis, gitu. Kemudian ongkir misalnya, ya, ongkos kirim misalnya, itu biaya juga, itu masuk ke dalam G&A, ya, General and Administration Expenses, gitu. Nah, kalau sudah ketemu, baru kemudian kita bisa perhitungkan. Dari sales itu kita kurangi dengan harga pokok perolehannya, dikurangi dengan biaya-biaya lainnya, baru kemudian kita mengatakan ini laba bersih saya sekian, gitu ya. Ini belum bicara tentang pajak, ya. Ini contoh saja, gitu. Ini contoh saja. Analisis vertikal yang kita lakukan, ya, misalnya contoh salesnya itu karena pendapatan yang kita peroleh dari hasil penjualan itu 100%. Ya, 100% dari mana? 300 dibagi dengan 300. Karena pembaginya itu adalah sales. Oke. Pembaginya adalah sales, ya, pembaginya adalah sales. Jadi kalau kita mau analisis rasio vertikal, maka kita mau sales kita 100, kemudian HPP-nya berapa? Dari 100 itu sebetulnya yang kita gunakan untuk biaya perolehan kita berapa? 37%. Oke. 37% itu dari mana? Ada yang tahu? 37%? Silakan dianalisa, Mas Adi. 110 dibagi 300. Yes, right. Tuh. Good. Good. Oke ya, yang lain jangan bingung ya. Yang lain jangan bingung ya. Oke, 37% itu berasal dari mana? Dari 110.000 dibagi 300.000. Ketemunya 37%. Sebagai seorang analis, seorang investor atau seorang business owner yang mengambil keputusan dengan cepat, gitu ya. Ketika tahu bahwa cost of goods sold kita adalah 37%, wow, ini bagus nih bisnis, gitu ya. Ini bagus, gitu ya. Cost kita hanya 37% harga pokok. Berarti sisanya berarti berapa sisanya? 100 dikurangi 37 berapa? Ada yang bisa hitung? 63. 63. Ya, berarti 63 itu laba kotor, kawan. Ya, kita dapat 63% itu laba kotor. Laba kotor karena belum kita hitung biaya-biaya lain. Ternyata biaya lain 27% atau 80.000 dari 300.000 itu. Temu 27. Itu ya. Nah, dari 63 dikurangi 27 ketemu 37 itu tadi. Net income kita 37%. Ya, jadi kalau Anda seorang investor atau Anda seorang analis gitu, menggunakan analis vertikal ini, ya gunanya untuk apa? Gunanya untuk mengetahui produktivitas. Ya, ini efisien atau tidak, gitu ya? Ini efisien atau tidak? Jangan-jangan kita boros, gitu ya? Jangan sales kita misalnya kita katakan misalnya CGS-nya misalnya sudah 80% misalnya. Oh, kalau CGS-nya 80% berarti keuntungan kotor kita berapa?
20. Yes, 20. Gitu ya. Jadi dengan sangat cepat ya kita akan bisa langsung melakukan analisis. Ya, ini 20. Langsung kita berpikir lagi, ada biaya lain nggak nih? Ya, kalau ada biaya lain misalnya ketemu 10 misalnya. Ketemu 10 atau ketemu 15. Ya, 15% misalnya. Maka sisa net income-nya berapa? Kalau 15%? 5%. Nah, itulah yang sering kita sebut dengan margin gitu ya. Margin berapa nih bisnis kita? Oh, dapat margin 5%. Gitu ya. Itu gunanya analisis vertikal. Kita bisa membandingkan antara komponen-komponen satu dengan komponen yang lain, termasuk di dalam balance sheet ya, termasuk di dalam neraca ya. Di dalam neraca juga sama, kita bisa bandingkan ya. Oke, berikutnya adalah analisis horizontal. Ini contoh ya, ini contoh. Oke, Mas Uli Asmara Hadi masih monitor? Ada. Mas Siap. Hadi? Siap. Boleh dibaca nih, ada contoh? Iya, Pak. Misal penjualan di tahun 2009 sejumlah 310.000 dan di tahun 2010 sejumlah 330. Persentase perubahan adalah 330 dikurangi 310 adalah 20.000 dibagi 310 sama dengan 6,5%. Jadi sales 6,5%, CGS 4,8, GA Expense 5,8 dan net income 9,5. Oke. Ini bicara tentang membandingkan ya, membandingkan antara unsur-unsur ya di dalam laporan keuangan yang namanya laba rugi ya. Jadi kita ingin tahu di sini ada penjualan ya, penjualan yang terjadi tahun 2009 ya 310 dan di tahun 2010 330. Kita ingin tahu di situ berapa pertumbuhan ya, berapa pertumbuhan bisnisnya dari 310 ke 330. Ya, ketemu angka 6,5%. Jadi bertumbuh. Bisnis kita bertumbuh dengan menggunakan analisis horizontal, kita bisa tahu pertumbuhan, apakah pertumbuhan minus atau pertumbuhan positif ya, plus atau minus. Makanya kita pernah mendengar ya ada pertumbuhan itu dalam bayangan orang awam kan selalu positif gitu ya, tapi belum tentu ya tumbuh negatif atau tumbuh positif. Tumbuh artinya dia melampaui waktu periode ke periode, itu disebut dengan pertumbuhan ya. Ya misalnya 2021 bertumbuh minus 2%, tetap ada kata-kata bertumbuh, makanya jangan terkecoh ya kalau ada laporan keuangan kemudian disampaikan bertumbuh gitu ya. Nah, bertumbuh itu belum tentu positif ya, kalian sebagai analis harus cermat lihat angkanya positif atau negatif ya. Ini kebetulan contoh adalah pertumbuhan positif karena dari 310 bertumbuh ke angka 330, tumbuh 6,5%. Oke ya. Jadi yang dijadikan sebagai tahun dasar adalah 2009 pembaginya ya, 310 itu pembaginya ya, jangan sampai salah. Nanti kalau diminta menghitung berapa pertumbuhan 2009 ke 2010 misalnya, tapi pembaginya menggunakan angka 2010 misalnya, salah ya. Hati-hati gitu ya. Hati-hati. Tuh. Nah, kemudian CGS-nya 4,8%. Nah, kita bisa melihat dari data sebelumnya ya. Oke. Nah, sekarang masuk ke rasio keuangan ya, masuk ke rasio keuangan. Rasio keuangan merupakan ukuran statistik terkait dengan dua angka dari laporan laba rugi, neraca atau keduanya. Nah, kalau rasio keuangan kita akan menggunakan beberapa laporan keuangan, tidak cukup satu, gitu ya. Kalau kita bicara tadi vertikal, ya maka kita cukup menggunakan satu laporan keuangan, misalnya laba rugi saja atau neraca saja. Begitu juga horizontal, gitu ya. Kita cukup menggunakan
satu jenis laporan keuangan. Tapi kalau sudah bicara tentang rasio, ya, maka kita akan menggunakan ya hampir semua laporan keuangan itu akan kita gunakan, ya. Kita akan menggunakannya. Oke. Berikutnya. Oke, tidak semua rasio keuangan digunakan ketika kita melakukan analisis, ya. Tergantung pada kebutuhan, ya, tergantung kepada kebutuhan. Ya, Mbak Tatan di mute dulu ya, Mbak Tatan. Halo, Mbak Tatan Sakita. Apakah monitor? Oke, saya paksa. Oke, nggak apa-apa, saya paksa deh, saya. Nah, kadang gitu ya, kadang kelihatan nama tapi nggak monitor, kadang ya nggak tahu sambil ya mungkin sibuk ya nyiapkan mau buka ya. Ya betul. Jadi nyiapin. Oke. Aktif lagi. Oh susah juga ini. Saya sudah mute tapi masih kebuka lagi. Oke. Pak udah Pak. Udah ya. Thank you. Oke. Tidak semua rasio keuangan harus digunakan ketika melakukan analisis. Ya, pilihan rasio yang digunakan bergantung pada kebutuhan. Ya, kita ingin tahu apa, gitu ya. Kita ingin tahu apa, informasi tentang apa, itu sangat berpengaruh terhadap laporan keuangan yang kita gunakan. Ya, misalnya kita seorang bankers, atau kita seorang pemasok, ya pemasok. Kita concernnya kemana sih kalau pemasok atau seorang kreditor atau orang yang akan memberikan pinjaman, ya pada liquidity pasti, ya pada likuiditas. Likuiditas itu apa? Likuiditas itu kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya, itu namanya liquidity. Ya, kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek itu disebut dengan liquidity. Nah, kalau kita sebagai seorang calon kreditor, kita akan lebih concern kepada likuiditas ini, gitu ya, pada rasio likuiditas ini, karena nanti kita akan sangat tergantung pada kemampuan perusahaan itu untuk memenuhi kewajiban kepada kita untuk membayar lagi, apakah mampu atau tidak, gitu. Ya, beda lagi dengan pemegang saham, gitu ya. Kalau kita investor di pasar modal, pasti kita berharap keuntungan, ya. Kita berharap keuntungan, maka yang kita lihat adalah profitabilitas, ya, rasio profitabilitas. Untuk kita bisa tahu berapa tingkat pengembalian nanti yang kita bisa peroleh, berapa return on asset dari atau return on equity dari modal yang kita tanamkan, ya, pada suatu entitas tertentu, pada emiten misalnya. Sementara perbankan akan lebih suka pada profitability dan leverage. Nah, bank sendiri, kalau kita sebagai pengelola bank, kita bankers, kita concern kepada bisnis kita, maka yang kita lihat adalah leverage. Ya, leverage. Artinya apa? Leverage itu kan pengungkit. Ya, pengungkit itu apa? Pengungkit itu bagaimana kita punya modal yang sedikit, ya modal equity maksudnya, modalnya sedikit, tapi kita bisa dapat laba yang banyak. Itu namanya leverage. Ya, itu namanya leverage. Nah, seorang pebisnis juga begitu ya, dia bagaimana dengan modal yang terbatas, ya bukan sedikit sih, terbatas gitu, tapi mampu menghasilkan tingkat keuntungan yang optimum gitu ya, yang optimum. Itu namanya leverage, ya itu namanya leverage. Namanya leverage. Oke, contoh ini sambil menguji concern kita nih, sambil menguji concern kita ya. Oke. Ada yang bawa ini enggak? Bawa pulpen. Jadi kalau belajar itu bawa pulpen, bawa pena, bawa pulpen, bawa kertas. Ada yang bawa pena dan kertas? Ya, Pak. Ada ya? Oke, good. Oke. Ini kasusnya begini nih, kasusnya. Ya, kasusnya begini. Kita punya keuntungan ya, dalam bisnis kita punya laba ya. Kita punya laba sebesar 10, coba dihitung. Laba, kita punya laba 10. Ya. Kita punya laba 10. Nah, laba 10 itu ya dari
net income kita itu 10. Nah, itu dihasilkan dari modal yang kita miliki. Ya, dari modal yang kita miliki. Nah, modal kita itu sumber sumber yang kita peroleh atau yang kita gunakan ya untuk menghasilkan laba 10 itu berasal dari dua sumber. Yang pertama bersumber dari hutang. Hutang kita punya hutang, ya kita punya hutang, boleh dicatat hutangnya 20. Modal sendiri kita 10. Ya, modal sendiri kita 10. Nah, pertanyaannya kita diminta untuk menghitung ya kita berapa ROA atau return on asset. Ya, return on asset. Return on asset itu return-nya itu berasal dari laba atau net income. Asetnya berarti kita kan punya aset. Aset kita jumlahnya berapa tadi? 30. Yes, Reh. 30. Ya, aset kita 30, yaitu modal sendiri berapa? 10. 10. Hutangnya 20. Ya, jadi aset kita 30. Pertanyaannya, berapa return on aset kita? Coba ada yang bisa hitung nggak? Jadi total 33%. itu 20, Pak. Nah, ketemu berapa? 20. Ya, caranya gimana? Modal yang uang sendiri dan laba itu 10 tambah 10, Pak, jadi 20. Oh. Jadi kalau namanya rasio itu selalu perbandingan, ya. Rasio itu selalu perbandingan. Apa yang dibandingkan di sini kalau bicara tentang return on asset, yang kita bandingkan adalah laba, ya labanya berapa tadi 10. Ya, dibagi dengan aset. Asetnya berapa? 30. Ya. Berarti 10 bagi 30 berapa ketemu? 33%. 33%. Oke, persen ya, 0,333 atau 33%. Oke. Kita mengatakan ROA kita itu 30%. Pertanyaannya, ROE-nya berapa? ROE itu apa? Return on equity. Equity itu apa? Modal. Nah, ini sudah harus mulai pahami. Modalnya berapa? 10. Ya 10. Jangan bilang modalnya 30. Kalau kita belum belajar keuangan, nggak apa-apa. Salah saya pahamin. Oke. Tapi sekarang kalau sudah belajar keuangan, kita harus bedakan mana modal, mana aset. Ya. Kalau aset itu bisa sumbernya dari hutang, bisa sumbernya dari modal, gitu ya. Nah, sehingga ketika kita menganalisis, maka kita akan menjadi benar, gitu ya. Nah, return on equity, ya tingkat pengembalian dari modal. Pengembalian kita, laba kita berapa? 10? 10. Oke. Modal 10. Modalnya berapa? 10. 10. Jadi 1 banding 1. 100%, Pak. ROE-nya? 100%. 100%. Good. Gitu. Jadi kita ROE kita ya berasal dari modal kita itu 100% kita punya keuntungan gitu. Nah, kok bisa ya ROE-nya 100%? Punya modal kita kan 10. Kenapa bisa kita bisa 100% gitu ya? Kenapa bisa 100%? Karena didongkrak. Didongkrak dari apa? Sales. No. Didongkrak atau dileverage dari hutang. Coba bayangkan kalau tidak ada hutang dengan hanya modal 10%, sulit untuk bisa sampai penjualan atau bisa sampai income 10 itu susah gitu. Jadi kan kadang orang saya nggak mau hutang. Oke, good juga sih. Ada prinsip saya nggak mau hutang, tapi dia nggak bisa meleverage bisnisnya.
Ya, dia nggak bisa mempercepat proses pertumbuhan. Ya, dia mungkin bisa tumbuh tapi lambat. Ya, dia akan lambat sekali. Ya, makanya para pengusaha yang dia asetnya itu bisa melipat-lipat, ya, karena dia menggunakan namanya outsource, ya, menggunakan sumber daya dari milik pihak lain untuk menghasilkan keuntungan, gitu ya, untuk menghasilkan keuntungan, gitu. Ya, saya cerita contoh misalnya yang saya pahami ya, ya saya di perusahaan di Akulaku yang saya cerita, di Akulaku itu marketplace, ya, marketplace. Modal awalnya cuma 250 juta gitu ya, bikin aplikasi gitu, bikin aplikasi. Tapi transaksi yang terjadi di situ itu 7,8 triliun. Coba bayangkan kalau kita harus belanja sendiri, kita harus pakai modal sendiri berapa miliar, puluh miliar yang bisa kita harus siapkan gitu. Tapi dengan kita berbagi, silakan orang lain yang masuk gitu di situ, in charge gitu ya, in charge, chip in gitu ya, bertransaksi di situ. Saya dapat keuntungan di dalamnya, saya dapat fee gitu ya, saya dapat fee gitu dari setiap kali transaksi saya dapat fee gitu. Ya, sehingga volume transaksinya menjadi besar gitu. Tanpa harus kita gunakan modal sendiri gitu. Ya, itu namanya financial strategic namanya. Financial strategic, bagaimana kita mengelola dana yang terbatas tapi mampu menghasilkan sales yang bisa berlipat-lipat. Ya, tanpa risiko yang besar. Nah, ini nanti bicara tentang risiko ya. Kalau dalam pemahaman keuangan konvensional dan primitif gitu ya, maka yang dimaksud dengan hutang itu kalau kemudian melekat menjadi kewajiban. Ya. Jadi ini memang agak susah ya untuk memahamkan kalau kita barangkali tidak terlalu suka dengan keuangan. Ya, tidak suka, mungkin akan sulit untuk memahami itu, gitu ya. Jadi ketika kita menggunakan outsource untuk menghasilkan, outsource itu berarti ya, sumber dari pihak lain namanya outsource, gitu ya. Kita outsource equity atau outsource capital, gitu. Sepanjang itu kemudian menunjang pada sales kita, gitu, maka itu adalah bagian dari aset kita, ya, bagian dari aset kita, Makanya kemudian sekarang ada namanya sharing economics, ada sharing economics, ekonomi berbagi, ya, ekonomi berbagi, ya. Gimana itu ekonomi berbagi itu dipraktekkan? Mesti harus dibantu dengan yang namanya teknologi. Kalau nggak ada teknologi, sulit namanya sharing economics terjadi, ya, karena di dalam sharing economics itu masing-masing memiliki peran, ya, memiliki peran yang berbeda-beda dalam menjalankan suatu proses bisnis, Oke, tapi nanti kita lihat dalam topik lain ya. Ini kan kita judulnya rasio keuangan, itu agak advance, ya. Jadi nanti bagi yang belum terbiasa agak sulit memahami, nanti aja. Kalaupun ada kesempatan yang lain ya untuk financial management yang agak advance. Oke, kita lanjutkan ini dulu aja yang materi pokok kita. Analisis rasio, ya, analisis rasio. Ada namanya cross section atau cross sectional analysis. Membandingkan rasio keuangan perusahaan yang berbeda dalam waktu yang sama. Misalnya, membandingkan perusahaan dengan pesaing utama, dengan industri misalnya, sehingga kita bisa tahu kinerja kita itu sebetulnya sudah baik atau belum. Nah, kalau kita tidak pernah membandingkan kinerja perusahaan kita dengan perusahaan lain yang sejenis, biasanya kita sudah merasa puas, oh kita hebat, kita tumbuh sekian gitu ya. Kita kinerjanya sangat well perfect, luar biasa gitu ya, amazing gitu ya. Oh, ternyata memang sekarang kita sedang pada cycle recovery.
ya sedang bertumbuh, yang tadinya minus bertumbuh ke positif, sehingga pertumbuhannya sangat fantastik gitu ya. Nah, kalau kita sudah tahu, oh ternyata industri yang lain juga sama gitu ya. Sekarang sedang recovery, sedang bertumbuh akseleratif gitu ya, karena menuju pada pemulihan gitu, maka kita tidak terlalu heran ya, tidak terlalu heran karena yang lain juga mengalami hal yang sama. Makanya melakukan cross section analysis itu diperlukan agar kita tahu kondisi yang sebenarnya seperti apa dalam industri itu ya. Time series, ya time series analysis, melakukan evaluasi atas perkembangan kinerja perusahaan melalui rasio keuangan. Time series analysis biasanya digunakan untuk mengetahui, mempredik kondisi kinerja keuangan di masa yang akan datang dengan menggunakan data-data time series, ya, data-data laporan keuangan historical atau disebut dengan data empiris ya. Kalau kita melakukan studi keuangan itu namanya data empiris, data yang sudah berjalan di masa yang lalu ya. Oke, sekarang kita akan masuk pada rasio likuiditas ya, pada rasio likuiditas. Rasio likuiditas mengukur apa? Mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek yang segera harus dibayar. Nah, sekarang pertanyaannya, kewajiban jangka pendek itu contohnya apa? Ada yang tahu? Kewajiban jangka pendek, contohnya apa? Utang yang harus dibayar dalam waktu 1 tahun, Pak. Kurang dari 1 tahun. Oke, kita bisa melihat dengan menggunakan standar waktu, ya. Good. Salah satunya itu, ya. Jadi kalau kita punya kewajiban dan harus terselesaikan tidak lebih dari 1 tahun, maka masuk dalam kewajiban jangka pendek. Contohnya apa? Contohnya? Hutang pembelian, Pak. Hutang? Gaji, Pak, gaji karyawan. Oh, hutang gaji. Yes. Nggak mungkin dong, misalnya kita punya karyawan atau perusahaan punya karyawan digajinya tahun depan. Nah, coba bayangkan. Pasti demo lah, gitu ya. Jadi perusahaan harus prepare, harus provide cash ya, aset current aset mereka gitu, dipersiapkan untuk memenuhi itu ya, hutang gaji gitu ya. Jadi kalau kita punya kewajiban terhadap remunerasi atau salary dari karyawan kita, itu priority yang pertama, karena kalau mereka mandek, mereka nggak mau kerja, perusahaan berhenti ya. Makanya kemudian disebut dengan aset yang krusial ya. Oke. Contohnya itu. Contoh yang lain apa biar kita makin perluas selain hutang gaji? Tarif listrik itu, Pak, air. Oke, biaya utilitas namanya. Bulanan. Ya, bulanan itu namanya biaya utilitas, biaya pemakaian. Tidak hanya listrik saja, telepon juga, air juga, PDAM, ya. Itu semuanya namanya biaya utilities. Itu kalau kita punya kewajiban itu, maka harus kita segera penuhi, ya. Karena kalau kita lupa abai, maka bulan depan bisa berhenti operasi perusahaan kita. Bayangkan kalau listriknya diputus sama PLN, gimana kita bisa jalan bisnis? Nggak bisa jalan, ya kan? Listrik, telepon, ya, telepon misalnya kita nggak bayar ke provider, ke Telkom misalnya, atau Telkomsel atau Indosat yang kita biasa gunakan, selesai juga itu bisnis akan mandek, ya, masalah. Nah, kewajiban untuk memenuhi itu sumbernya dari mana? Sumbernya dari mana? Ayo, sumbernya dari mana? Modal, Pak. Dari? Modal. Nah, dari aset lancar, Pak. Yes, dari aset lancar. Nah, bukan dari modal, bukan dari modal, ya. Ya, oke, nggak apa-apa. Sedikit demi sedikit kita mulai pahamkan, bedakan mana aset, mana modal, mana hutang, ya.
Kalau masih bercampur aduk, oh berarti kita masih perlu memahami lagi ya. Nah, nanti habis selesai ini, kalau yang belum paham, tanya sama teman, nggak usah malu. Ya, nggak usah malu. Itu Pak Bagio itu ngomong apa sih tadi? Kok bisanya beda ya modal dengan aset misalnya? Aset itu, ya, aset itu penjumlahan dari sumbernya dari hutang dan modal itu aset, ya. Oke. Nah, aset lancar bedanya apa? Kok ada istilah aset lancar? Ada kita bisa menggunakan aset saja, berarti total aset, atau kita mengatakan aset lancar. Kok ada aset lancar? Ada yang tahu aset lancar? Aset yang dapat dikonversi menjadi kas atau menjadi uang tunai Pak dalam kurang waktu dalam 1 tahun Pak. Ya, good. Jadi aset lancar itu aset yang bisa dilikuidasi tidak lebih dari 1 tahun. Dilikuidasi itu apa? Diuangkan atau yang bisa menjadi uang. Kalau uang itu sendiri pastilah itu aset liquid. Itulah aset lancar yang sebenarnya itu uang. Kenapa? Karena uang itu bisa kita gunakan sewaktu-waktu untuk memenuhi kewajiban. Oke? Yang paling liquid, yang paling lancar adalah uang cash, uang tunai. Mana sih mitra kita, partner kita dibayar pakai uang nggak mau? Sebaliknya, kita punya mobil, punya tanah, kita punya kewajiban pada orang bayar pakai tanah. Bisa mau, bisa enggak, ya kan? Kenapa? Karena kalau dibayar pakai tanah, misalnya kita punya tanah, udah, saya punya kewajiban, misalnya 10 juta, padahal tanahnya itu 1 miliar. Mau nggak dikasih tanah orangnya? Kita punya hutang 10 juta. Nih, saya punya tanah, kalau nggak percaya, ambil tanahnya, mau nggak? Mau. Mau kah? Repot, Mbak, repot. Ya, berarti artinya apa? Sama aja kita suruh jualin gitu ya. Bayarnya 10 juta, yang nilainya 999 juta itu kita harus kembaliin. Utangnya cuma 10 juta dikasih tanah 1 miliar gitu ya. Ya kita pusing juga kan harus jualin gitu ya. Jadi belum tentu mau gitu ya, belum tentu mau. Gitu. Balas sama Fajar aja. Katakan itu belum bayar sidang proposal. Oke. Jadi yang dimaksud dengan aset lancar itu yang bisa dilikuidasi tidak lebih dari 1 tahun. Contohnya uang tunai. Uang yang ada di bank. Saya pernah ceritakan sebelumnya kan, gitu ya, aset lancar. Ya, uang yang kita simpan di bank itu namanya lancar juga. Ya, liquid juga. Kenapa? Karena tidak butuh waktu lama ya untuk melikuidasi, untuk mendapatkan uang. Tinggal nuju ATM aja, maka bisa kita tarik. ATM hilang, ya paling nunggu besok lah gitu ya, datang ke bank, ke kasir, ke KCS, kita bisa cairkan. Tidak perlu waktu yang lama gitu. Apalagi piutang gitu ya. Piutang kan udah jelas. Nah, ada penjualan, kita menunggu pembayaran hutang ya dari mitra kita atau dari pembeli yang belum bayar gitu ya. Atau bahkan dengan kondisi yang saat ini piutang kita bisa kita jual ajak piutang ya kan, kita bisa dapat uang tunai sekarang gitu ya. Tanpa harus menunggu lagi pada waktunya saat jatuh tempo. Kemudian persediaan juga begitu, persediaan kita bisa jual gitu ya, cepat ya. Nah, itu yang disebut dengan aset lancar, itu dari mulai uang tunai sampai ke persediaan dan perlengkapan. Tapi kita nanti akan mengenal yang namanya quick ratio. Kalau current ratio semua aset lancar itu masuk ya, dibagi dengan hutang lancar. Kita hutang lancarnya berapa? Gitu ya.
aset lancar kita berapa dibagi dengan hutang lancar. Itu namanya CR atau current ratio. Ya, current ratio. Current ratio. Oke, bawa pulpen lagi, coba dihitung sekarang. Kita punya aset jumlahnya 10. Coba ditulis nih. TA atau total aset. Kalau saya bilang aset berarti total aset ya. Total asetnya jumlahnya 10. Oke. 10 itu terdiri dari oke, biar gampang hitungnya nih, 3 itu adalah aset lancar. Berarti sisanya berapa? Kalau ganjil agak susah ya, biar gampang 4 deh. 4 aktiva lancar. 6-nya aktiva tetap. Oke, sudah dicatat? Sudah ya? Sudah ya? Jadi totalnya berapa? Total asetnya? 10. Good. Nah, sekarang itu total aset itu berasal dari aktiva dari hutang lancar sebesar 2, modalnya ya modal sendiri. Berarti sisanya berapa modalnya? 2. No. 8. Yes. Coba dihitung sebelah kiri jumlahnya. Kalau sebelah kiri berarti apa? Aktiva maksudnya yang aset ya. Ini sambil kita harus mulai terbiasa ya. Sebelah 10, kiri Pak. Berarti aktiva. Totalnya berapa tadi? 10. 10. Oke, sebelah kanan? 10. Sudah balance belum? Belum. 2 dan 8. 2 sama 8. Tambah 8 berapa? 10. 10. Oke. Sudah balance. Berarti sudah balance ya, sudah seimbang. Oke ya, sudah seimbang ya. Oke. Sekarang pertanyaannya, hitunglah CR. Coba bisa nggak CR? 2 Pak CR-nya. CR-nya berapa? 2 Pak. 2 ya. Kenapa bisa 2? 4 dibagi 2. Lancar. Aset lancar dibagi hutang lancar juga. 4. Lancar. Hutang lancarnya 2 Pak. Oke. 4 dibagi 2. Aset lancarnya berapa? 4. 4. Oke, hutang lancarnya 2. 2 ketemunya? 2. Nah, kalau dalam current ratio itu biasanya ditulis di belakangnya ada kali. Jadi 2 kali. 2 kali. Nah, cara bacanya gimana? Cara bacanya. Setiap satu satuan hutang, ini saya kasih tahu cara bacanya. Setiap satu satuan hutang atau Rp1 hutang, ya, di cover atau dijamin, ya, di cover atau dijamin dengan aset lancar sebesar 2 kalinya. Oke, saya ulangi ya, cara bacanya ya. Kalau ada ketemu 2 kali, ini contoh ya, contoh di sini ketemunya 2, kebetulan ketemunya 2. Atau di belakangnya ditulis tambah kali, gitu ya, 2 kali. Cara bacanya, setiap satu satuan hutang yang dimiliki perusahaan di cover atau dijamin dengan aset lancarnya sebesar 2 kalinya. Oke? Udah dicatat? Ya. Artinya semakin besar CR-nya maka semakin baik Pak ya. Semakin bagus karena kalau punya hutang 1, perusahaan itu mampu mengcover atau akan memenuhi kewajibannya dengan aset yang dimilikinya sebesar 2 kalinya. Oke? Oke ya? Jadi kalau kita menemukan CR semakin besar nilainya, maka berarti likuiditas perusahaan itu makin bagus. Makin bagus. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau menanyakan? Sudah paham semuanya? Diulang penulisannya Pak untuk membacanya Pak.
Untuk membacanya. Ketemunya tadi berapa contohnya? 2 kali ya? 2 ya. 2 kali. 2 kalinya. Oke. Setiap satu satuan hutang, kalau yang lengkap dikasih lancar. Ya, kalau ingin nulisnya lengkap. Setiap satu satuan hutang lancar yang dimiliki perusahaan, dijamin dengan 2 kali dari aset lancar yang dimilikinya. Dijamin dengan 2 kali aset lancar yang dimilikinya. Jadi kalau punya satu hutang, perusahaan itu mampu menjamin dengan aset lancar 2 kali aset lancar yang dimilikinya. Itu ketemunya kebetulan 2, ini contohnya 2. Kalau ketemunya 4, gimana cara bacanya? Ayo, Mas Firmansyah. Ayo Mas. Ya. Kalau ketemunya 4, gimana cara bacanya? Jadi setiap satuan hutang lancar yang dimiliki perusahaan di cover atau dijamin dengan aset lancarnya sebesar 2 kali, sebesar 4 kali. Yes. Kali ya. Good. Kalau kita sebagai kreditur atau pihak yang memberikan pinjaman, kira-kira bisa tidur nggak? Bisa, Pak. Bisa, tenanglah gitu ya. Kita nggak khawatir gitu loh. Kita nggak khawatir. Kenapa? Karena itu perusahaan bisa bayar. Dia punya 4 kali aset lancar yang dimilikinya itu untuk membayar hutang kepada kita, krediturnya. Gitu. Ya, good. Good. Tapi ini belum, ingat ya, ini masih aset lancar. Aset lancar itu berarti di dalamnya masih ada komponen-komponen aset yang tidak terlalu liquid. Contohnya apa? Yang tidak terlalu liquid. Yang tidak terlalu liquid contohnya apa? Yang butuh waktu untuk menjual atau untuk melikuidasi. Kendaraan ya, Pak? Contoh? Kendaraan. Kendaraan itu aktiva lancar atau aktiva tetap? Aktiva lancar. Operasional, Pak. Aktiva lancar. No, bukan. Kendaraan itu aktiva tetap. Ada yang lain? Deposito, Pak. Bangunan. Bangunan Obligasi, itu Pak. aktiva tetap. Obligasi, Pak. Produk yang estate ya, Pak? dijual. Piutang mungkin, Pak. Piutang. Piutang gimana, Pak? Piutang itu relatif kita bisa harapkan. Kenapa? Karena barangnya udah terjual, tinggal nunggu waktu saja. Itu liquid. Piutang itu. Ayo. Giro. Apalagi giro. Giro tinggal nunggu waktu aja. Itu liquid. Kalau persediaan, Pak? Yes. Good. Persediaan. Karena apa? Persediaan namanya barang yang mau dijual bisa laku, bisa Tidak. Tidak. Jadi sama-sama aktiva lancar tapi kualitasnya berbeda-beda. Makanya nanti di dalam rasio setelah current ratio ada yang namanya acid ratio atau quick. Quick itu apa quick? Quick. Cepat. Nah, maka kalau kita mau jeli, gunakan yang namanya quick ratio. Kenapa? Karena kita mengeluarkan aset-aset lancar yang tidak liquid. Aset-aset lancar yang tidak liquid itu artinya kita butuh waktu dan belum ada kepastian untuk bisa dilikuidasi. Tapi kalau piutang, surat berharga, tabungan di bank, apalagi kas tunai, itu semuanya cepat. Kenapa? Karena semua sudah menjadi aset. Aset liquid. Semua sudah menjadi aset liquid. Tapi kalau kita punya barang persediaan, belum tentu laku. Tapi kalau piutang, barangnya sudah laku belum? Piutang? Sudah. Sudah. Sudah, Pak.
Yes, sudah. Jadi artinya tinggal tunggu waktu saja kapan mau dibayar. Kalau kita susah, kita jual aja kajak piutang, udah dapat uang pasti. Itu. Jadi kepastian likuidasinya itu sudah hampir 90% gitu ya, mendekati 100%, udah di atas 90%. Itu namanya quick ya. Quick. Nah, ini makanya ada quick ratio. Jadi keluarkan persediaan. Ya, keluarkan persediaan ke bawah termasuk perlengkapan gitu ya. Misalnya di dalam aset lancar ada perlengkapannya dikeluarkan, persediaannya dikeluarkan gitu ya. Yang tinggal di situ hanya uang tunai, uang yang kita simpan di bank gitu ya. Kemudian kita misalnya punya sertifikat berharga, obligasi, misalnya punya saham dan piutang. Nah, itu masih tertinggal di situ. Baru kemudian dibagi dengan utang lancar. Contoh, ditulis lagi contohnya. Contohnya sama dengan sebelumnya, tapi aktiva lancar itu terdiri dari, ya, aktiva lancarnya terdiri dari, kan tadi aktiva lancarnya berapa jumlahnya? 4. Oke. Nah, sekarang contohnya adalah jumlah persediaan dari aktiva lancar itu persediaannya senilai 2. Ya. Persediaannya senilai 2. Berarti aktiva lancar setelah dikurangi persediaan jumlahnya berapa? 2. Ya. Hitung berapa quick ratio-nya? 1. Yes, 1. Kalau 1 berarti cara bacanya gimana? Setiap satu satuan hutang lancar yang dimiliki perusahaan dijamin dengan 1 kali dari aset lancar yang dimilikinya. Yes, right. Udah canggih sekarang ya kan? Nah, kalau kita masih dapat angka 1, itu angka minimal. Kurang dari itu hati-hati gitu ya. Kurang dari 1 harus apa? Hati-hati. Kenapa? Ketika kita datang tiba-tiba turun sedikit saja, maka jawaban yang muncul apa? Besok ya. Yang muncul apa? Ntar besok. Kenapa? Karena dananya nggak cukup untuk melunasi. Ya, untuk melunasi. Ya, jadi tarsoknya itu juga belum jelas, gitu ya. Ya, tarsoknya juga belum jelas. Kenapa? Karena sumber untuk melikuidasinya ya waktunya tidak bisa dipastikan, ya tidak bisa dipastikan. Ya, misalnya nunggu penjualan dulu. Ya, saya punya ini. Kalau misalnya dealer, misalnya ada dealer motor, misalnya nunggu dulu ya, nanti motornya laku. Kapan ya kira-kira? Nanti biasanya menjelang Lebaran. Aduh, pening kita ya. nunggu mau Lebaran orang biasanya pada beli motor gitu ya. Padahal kan kita THR. Gitu. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Siap, Pak. Insya Allah bisa, Pak. Bisa ya. Mudah-mudahan yang lain bisa ngikutin. Ya, mudah-mudahan yang lain bisa ngikutin. Ini kalau belajar keuangan di sambil masak agak pusing juga ya, agak pening juga sambil goreng, sambil aduh. Nggak dapat. Jadi memang kalau kita belajar keuangan harus fokus. Ya, harus fokus. Karena kita bicara angka-angka. Angka-angka itu nggak bisa dibayangkan. Itu harus ditulis ya. Ditulis karena angkanya yang akan menjadi objek yang kita mau hitung. Oke. Ini ada laporan keuangan. Yang kita lihat ini laporan keuangan apa nih? Apa nih yang kita lihat? Neraca. Ya, bagian dari neraca. Ya, bukan laba rugi. Betul. Good. Ada informasi di situ. Aktiva lancar dan utang lancar. Ya. Sekarang hitung, yuk kita hitung berapa CR-nya dan berapa quick ratio-nya. CR-nya 2, Pak. CR-nya 2. CR-nya 1,67. Oke. CR-nya 2, quick ratio-nya berapa? 1,67, Pak.
Cepat sekali. Kurang 25. Perlengkapan persediaan. Oke. 30 juta. Persediaan. Aduh, 30 juta. cepat banget. Oke, karena sudah di print out ya. Materinya udah di print out ya. Materinya sudah di-download, Pak. Ya, udah di-download ya, tinggal lihat. Itu pakai Excel lebih cepat, Pak. Oke lah, itu namanya bagian dari kreativitas. Oke, nggak apa-apa. Tapi yang penting kita tuh udah tahu caranya ya, udah tahu caranya. CR-nya berarti 60, aset lancarnya 60, utang lancarnya 30, ketemu 2 gitu ya. Quick-nya dikurangi, persediaannya dikeluarkan. Persediaannya tadi berapa? 25 ya, dikeluarkan dulu gitu. Nah, sebetulnya ini juga kurang tepat. Ya, ini juga sebetulnya kurang tepat. Itu apa? Ada yang belum dimasukkan komponennya? Perlengkapan. Ya, karena ada perlengkapan 7,5. Harusnya perlengkapan juga dikeluarkan. Ya. Jadi ketemunya berapa? Yang benar? 1, Pak. 1? Oke. Ya, kita bisa mencermati ya, gitu. Jadi persediaan ke bawah itu dikeluarkan. Ya. Persediaan ke bawah itu dikeluarkan. Karena kalau ada perlengkapan itu juga butuh waktu untuk menjual, untuk melikuidasi itu butuh waktu. Ya. Oke, good lah ya, sudah bisa. Nah, sekarang solvabilitas. Apa itu solvabilitas? Melihat seberapa jauh aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau pihak luar dengan kemampuan yang digambarkan oleh modal atau equity. Perusahaan yang baik mestinya memiliki komposisi modal yang lebih besar daripada utangnya. Nah, ini cara pandang yang kedua. Ya, cara pandang yang pertama, ketika kita ingin menjadi seorang pemasok atau kita ingin menjadi seorang kreditur, maka kita lihat dari likuiditasnya. Ya. Tapi kita juga butuh informasi tambahan. Ya. Apakah dalam jangka panjang perusahaan sebetulnya masih mampu untuk memenuhi kewajibannya apabila terjadi bankrupt. Bankrupt apa bankrupt? Bankrupt, ada yang tahu bankrupt? Bangkrut, yes. Pilot, ya. Jadi kalau perusahaan itu bangkrut, itu masih mampu nggak mengembalikan kewajibannya, menyelesaikan kewajibannya? Berarti artinya perbedaannya kalau likuiditas itu memenuhi kewajiban jangka pendek, kalau solvabilitas berarti kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjang. Jangka panjang. Yes. Jangka panjang. Oke. Rumus yang digunakan apa? Rumus yang digunakan adalah total hutang dibagi dengan total aset. Sering sekali digunakan ini istilah ya, debt to total asset ratio disingkat dengan DER. Bukan DOR tapi DER. Ya, DER. Debt to equity ratio. Atau jadi nanti ada dua yang digunakan ya. Ada yang disebut dengan debt to total asset ratio, ada yang disebut dengan debt to equity ratio. Oke, yang pertama total hutang dibagi dengan total aset. Ya, total hutang dibagi dengan total aset. Kemudian rasio yang kedua tadi DER, ya, debt to equity ratio. Total hutang dibagi dengan modal sendirinya, ya, dibagi dengan modal sendirinya. Jadi ada dua rasio itu yang sering digunakan, ya. Nah, sekarang kita lihat informasi ini, informasi keuangan. Total aktifanya 3250 ya, total aktifanya 3250. Utang jangka pendeknya 823, utang jangka panjangnya 631. Equity-nya 1796.
Oke. Sudah balance belum nih? Sudah balance belum? Sudah, Pak. Sudah, ya, sudah. Yang dilihat yang mana kita mengatakan sudah? Total aktiva dengan total utang plus ekuitas. Yes, right. Total aktiva 3250 itu sisi sebelah kiri, sisi sebelah kanannya adalah total hutang ditambah dengan modal ekuitas, ya, dengan ekuitas. Jumlahnya sama, maka berarti kita mengatakan sudah balance, ya, sudah balance. Oke. Sekarang hitung berapa debt total hutang dibagi dengan total aset. Yang pertama dulu, ya, total hutang dibagi dengan total aset. Silakan dihitung. Yang kedua 0,45, Pak. Oke. Hitung dulu, jangan lihat dari modulnya, ya. Coret-coret dulu. Ya, coret-coret dulu. Nah, kita kalau udah coret-coret, nanti kita akan menjadi hafal. Kita tahu pikiran kita nanti langsung ke sini, gitu ya. Nah, kalau total hutang dibagi dengan total aset, berarti kita harus menjumlah dulu, ya. Jangka pendek ditambah dengan jangka panjang dibagi dengan total aktiva. 0,447, Pak. Oke. Berapa persen ketemunya? 44%, 45-an lah, 44,7. Oke, kalau 44,7 kita anggap 45% ya. 45%. Gimana cara bacanya itu? Ada yang mencoba untuk mendefinisikan. Nah, ini yang namanya analis itu harus bisa menerjemahkan angka, kawan. Harus tahu tentang angka dan bisa menerjemahkan. Baru nanti Anda akan menjadi seorang analis. Kalau hanya membaca angka saja, berarti Anda belum paham. Oke, dicoba dulu. 45% itu maksudnya apa? Ada yang mau coba? Silakan. Dicoba. Yes, dicoba. Salah nggak dapat denda, ya, nggak kena denda. Silakan. Jadi dari total aktiva, ya, itu yang bersumber dari hutang hanya 45%, Pak. Artinya masih ada 55% lagi yang bersumber dari modal sendiri. Oke. Good lah, ya, sudah mencoba. Ada lagi yang bisa memberikan sebuah ilustrasi mungkin lebih simpel? Perusahaan hanya memiliki 45% dari total aset untuk melunasi total hutangnya, Pak. Oke. Ada lagi yang mau coba? Kalau kita baca angka 45% itu, ya, dari sudut kita sebagai user atau sebagai pengguna dari laporan keuangan itu, user itu apa? Misalnya kita menganalisa ini kan untuk kebutuhan kita, untuk kita mengetahui itu perusahaan itu seperti apa sih, gitu ya. Perusahaan itu seperti apa sih? Struktur komponen aset yang dia miliki itu, ya, berasal dari mana sih? Itu loh, ya. Jadi kita sebagai user, sebagai analis yang ingin memberikan informasi atau yang ingin mengetahui dari perusahaan itu, kita dengan mendapatkan angka 45%, kita langsung paham bahwa struktur keuangan, ya, perusahaan tersebut bersumber dari hutang sebesar 47%. Gitu ya. Jadi membacanya adalah bahwa
total aset yang dimiliki perusahaan itu 47% berasal dari hutang gitu loh. Jadi dia punya aset itu 45 mungkin Pak ya. Ya, yes. 45 ya tadi ya ketemunya ya. 45. Ya. Jadi dari total aset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut ya berasal oleh hutang gitu. Dari hutang ya. Ya, bersumber dari hutang sebesar 45%. Itu. Sisanya dari saham. Gitu kan? Ya, kita nggak perlu bicara tentang sisanya. Ya, bahwa komponen struktur keuangan yang dimiliki perusahaan itu ya 45% berasal dari hutang. Ya, kita udah pastilah kalau di luar hutang itu pasti modal, gitu ya. Pasti equity. Ya, pasti equity. Itu. Jadi kita nggak perlu sebutkan lagi. Ini namanya analis profesional, gitu. Ya, kita udah langsung paham aset itu terdiri dari apa tadi komponennya? Hanya dua gitu loh. Ya, jadi walaupun satunya nggak disebut itu udah paham gitu. Itu namanya analis profesional. Jadi ini kalian sudah mulai menjadi calon-calon profesional dalam bidang keuangan. Gitu. Jadi ketika menyebut struktur keuangan perusahaan X, gitu ya, berasal 47% dari hutang. Maka kita nggak sebutkan modalnya berapa, gitu. Modalnya ya pasti sisanya itulah dia punya. Oh berarti bagus, bagus nggak? Bagus nggak? Bagus Pak. Perusahaannya bagus, bagus. Termasuk bagus sih Pak. Masih termasuk bagus ketika komponennya masih lebih kecil dibandingkan dengan modal sendiri, itu masih bagus, aman, masih aman. Gitu ya. Nah sekarang hitung DER-nya berapa DER-nya? %80 ya berarti ya Pak? DER-nya 81. 81. Oke. 81 ya. Bacanya gimana bacanya? Bacanya gimana? Kalau ketemu DER 81 kira-kira gimana bacanya? 81% hutang itu bisa di-cover oleh 100% equity atau modal. Oke. Kalau ini bukan bicara tentang cover, karena apa? Karena satu sisi yang sama. Kalau cover itu bersebelahan. Ada sisi aktiva, ada sisi pasiva. Itu nanti bisa diterjemahkan mengcover. Oke? Ini kan satu sisi, ya. Sisinya sisi apa ini? Sisi kanan atau sisi kiri? Kiri. Sisi kanan. Kanan, Pak ya? Ya kanan. Pak ya? Hutang dengan modal kan sisinya sama di kanan ya? Ya. Di kanan. Ya, hutang dengan modal. Berarti bukan bicara tentang cover. Ya, bukan bicara tentang cover. Tapi bicara tentang komposisi. Komposisi, ya, bicara tentang komposisi. Berarti ini perusahaan memiliki 80% hutang dari total ekuitas yang dimilikinya, Pak. Oke. Oke. Ada yang mau mencoba? Ada yang mau mencoba? Dengan bahasa yang lebih komunikatif. Kalau misalnya kita mengatakan ini DER-nya 80% misalnya. Kreditur dapat memberikan pendanaan hutang 80% dari total saham, Pak. Oke.
Boleh. Ada lagi yang mau coba? Ketemu angka 81% dari DER. Izin ibadah pasca, Pak. Izin ibadah. Oh, udah masuk ya? Udah masuk asar ya? Silakan, silakan. Iya, Pak. Terima kasih. Silakan ya. Oke. Saya mengatakan bahwa apa tadi yang disampaikan nggak apa-apa ya, sesuai dengan pemahaman kita masing-masing. Tapi kalau di dalam analisis industri, ya dalam analisis industri, DER itu untuk mencerminkan gitu ya nilai risiko, ya untuk mencerminkan nilai risiko. Jadi mendekati angka 100, nilai risikonya semakin sempurna. nilai risikonya semakin sempurna. Ya, kenapa? Karena struktur keuangan yang dimiliki perusahaan itu ya dominan bersumber dari hutang. Ya. Jadi bersumber dari hutang, gitu ya, bukan dari modal sendiri. Nah, itu kalau dalam bahasa keuangan perbankan itu dibatasi minimal 8% ya sekarang ya 8%. Kalau di industri perbankan dibatasi 8%. Jadi kalau kurang dari situ maka perusahaan langsung menjadi tidak sehat ya. Perusahaan langsung menjadi tidak sehat dari itu. Ya. Oke, saudara sekalian. Bagi yang mau ya silakan. Untuk lebih pemahaman lagi yang DER tadi, artinya semakin tinggi angka DER itu semakin kurang baik gitu Pak ya? Yep. Artinya kan tadi 81%, berarti hampir mendekati 1 gitu ya? Ya. Artinya memberi gambaran bahwa sebenarnya perusahaan itu ya kurang baik lah gitu kondisi keuangannya gitu ya? Iya. Sangat berisiko ya, sangat berisiko bagi mitra bisnisnya, terutama kreditur. Jadi kalau itu dilikuidasi, modal milik pemiliknya itu hanya 20% kalau 80%, ya. Jadi itu ya perbandingan antara modal sendiri dengan hutangnya itu 8:2 gitu ya, 80:20. Artinya angka DER dan GAR tadi ya, angka DER tadi itu semakin kecil maka semakin baik Pak ya? Ya, semakin baik. Iya. Ya, semakin baik. Izin Pak Bagio sedikit bertanya nih ya. Terkait mungkin saya salah atau kurang paham nih terkait tadi yang disebutkan bahwa perusahaan minimal memiliki 8%. Itu DER-nya atau yang sebelumnya itu berarti dia harus memiliki hutang minimal 8% atau bagaimana Pak? Terima kasih. Oh, 8% itu sebetulnya ada perhitungan sendiri namanya capital adequacy ratio ya, keterpenuhan terhadap modal minimum oleh perusahaan lembaga keuangan itu dibatasi oleh otoritas ya minimal 8%. Jadi modal sendirinya itu dibandingkan dengan seluruh aktiva tertimbangnya atau hutangnya itu tidak boleh kurang dari 8%. Tapi nanti mungkin ada rumusnya beda itu tadi saya hanya memberikan sedikit tambahan informasi saja. Misalnya ada otoritas yang membatasi minimum angka itu, tapi rumusnya beda nanti kalau ada kesempatan lain, karena nanti kalau kita menganalisis per sektor itu memang ada sedikit
tambahan ya rumus-rumus yang nanti kita gunakan. Misalnya untuk perdagangan misalnya. Untuk perdagangan itu ada yang namanya TATO ya, ada total asset turnover. Jadi ada perputaran dari aset yang kita miliki hasil dari sebuah penjualan dari sales gitu. Tapi kalau lembaga keuangan kan tidak ada perputaran persediaan gitu ya kalau lembaga keuangan. Jadi berbeda-beda, masing-masing nanti akan memiliki karakteristik tersendiri jenis perusahaan tertentu ya. Kebetulan kita sekarang ini menggunakan general analisis ya, analisis yang general ya, analisis yang general. Mas Mataul Anwar ada mau tanya, silakan Mas. Iya, Pak Bagio izin tanya Pak. Ini kalau misalnya kayak sekarang kan kalau lembaga keuangan gitu harus teraudit yang OJK gitu, LPS. Ini mereka ngelihat ke sini nggak Pak gitu dari setiap lembaga keuangan? Itu seperti itu atau gimana ya Pak? Ada hubungannya nggak? Itu aja sih Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Mataul Anwar. Jadi masing-masing perusahaan itu memiliki karakteristik sendiri-sendiri ya. Nanti istilah-istilah yang kita gunakan tetap akan ada, tapi nanti akan berbeda dalam mengambil unsur-unsur atau komponen akun yang dipergunakan. Karena kan lembaga keuangan, misalnya gini, lembaga keuangan bank ya, dengan asuransi kan berbeda. Ya, bank dengan lembaga pembiayaan juga berbeda, gitu ya. Bank misalnya dengan lembaga dana pensiun juga berbeda, gitu ya. Nah, misalnya bank itu kan tidak ada persediaan, ya. Bank tidak ada persediaan. Nah, bank terus gimana dong cara mengeluarkan persediaan untuk menghitung liquidity quick ratio-nya misalnya. Nah, tapi bank kan punya kredit yang diberikan, ya, punya kredit. Nah, kredit itu adalah piutang. Ya, kredit adalah piutang. Jadi piutang dalam sektor perdagangan itu sama dengan lembaga keuangan perbankan pada komponen atau unsur akun kredit. Nah, hal-hal seperti itu agak advance ya, agak advance. Jadi kita perlu mempelajari lebih lanjut lagi, misalnya analisis rasio untuk bank. Nah, itu nanti khusus kita akan mempelajari beberapa rasio yang terkait dengan unsur-unsur akun yang ada dalam perbankan, gitu ya. Nah, kalau yang kita pelajari sekarang itu umum, gitu ya. Ini umum, ya. Dasarnya dari sini. Kalau ini sudah paham, nanti ketika kita belajar perbankan, kita belajar misalnya perusahaan trading, kita belajar untuk misalnya perusahaan yang bergerak di bidang jasa, gitu, lebih mudah, ya, lebih mudah. Ya, misalnya memahami tentang rasio likuiditas. Ya, likuiditas itu seperti tadi, tapi komponennya, unsur-unsur di dalam akun masing-masing jenis atau per sektor usaha itu bisa berbeda-beda. Ya, tapi substansinya sama, ya, substansinya sama. Nah, inilah diperlukan adanya keluasan dalam pembelajaran, ya. Kalau kita terbatas ya pada target kita di manajemen keuangan ini adalah sering disebut dengan basic financial management atau principal financial management. Jadi manajemen dasar keuangan, ya. Nanti untuk advance, ya, nanti kalau biasanya ada konsentrasi keuangan, nah itu biasanya nanti ada advance tuh, mempelajari lebih dalam lagi terkait dengan jenis bisnisnya, kemudian analisisnya nanti bisa dikembangkan lagi, gitu ya. Oke, sementara target kita cukup ya dengan yang kita pelajari saat ini. Nanti kita dengan dasar ini, insya Allah kalau kalian mau pelajari lebih advance lagi, itu lebih mudah karena sudah memahami substansi dan filosofinya, gitu. Oke. Izin bertanya Pak. Oh, silakan. Ini misalkan nih, kita sudah punya hitungan yang tadi dari itu Pak. Kira-kira batas maksimum berapa yang perbankan masih memberikan kredit terhadap perusahaan untuk hitungannya, DER-nya maksimal berapa Pak? Oh ya.
Jadi nanti analis akan memiliki standar ya. Kalau di perbankan kan istilahnya CAR ya, Capital Adequacy Ratio. Nah, CAR itu berada di minimum 8, tapi yang sehat itu di angka 15 sampai 20 ya, 15 sampai 20 gitu rasionya. Oke, ada lagi yang lain? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Izin Pak, terkait yang tadi Pak, mungkin ini agak terkait yang di bank juga Pak. Apakah dana simpanan nasabah yang di bank itu kan dana titipan pihak ketiga Pak, itu masuk dalam kewajiban juga nggak Pak yang dihitung dalam profitabilitas Pak? Termasuk juga pencadangan terhadap kerugian Pak, misalnya cadangan klaim atau cadangan premi Pak, itu masuk ke rasio profitabilitas? Ya, itu yang saya maksud. Jadi kalau di dalam perbankan yang dimaksud dengan hutang, itu komponen terbesar justru hutang kepada pihak ketiga atau nasabah, ya. Hutang kepada pihak ketiga atau disebut dengan DPK, dana pihak ketiga, ya, dana pihak ketiga. Nah, justru perbankan kalau dia DPK-nya kecil justru tidak bagus, gitu ya. Nah, itu bedanya. Jadi karakter lembaga keuangan dengan karakter di sektor real atau di trading misalnya sangat berbeda. Kalau trading komponen hutangnya itu membesar gitu, maka semakin berisiko gitu ya. Tapi kalau di lembaga keuangan intermediasi seperti bank misalnya, simpanannya itu sedikit, berarti nggak sehat justru gitu ya. Kan beda gitu. Artinya berarti itu bank, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank itu rendah gitu. Kalau orang percaya ke bank, dia semakin banyak menyimpan dalam bentuk tabungan misalnya di bank itu mengindikasikan banknya bagus. Misalnya kita lihat di BCA misalnya. BCA misalnya dibandingkan dengan BPR misalnya, atau dengan BPD. Pasti DPK-nya lebih besar di BCA dibandingkan dengan BPD. Ya. Kenapa? Karena orang percaya pada bank itu gitu. Orang kadang tidak dikasih bunga aja mau. Kenapa? Karena dipakai untuk transaksi gitu. Kenapa sih naruh di BCA? Iya kan saya mudah untuk transaksi. Dia mau transfer gampang, mau ambil ini gampang, gitu, mau ini gampang gitu misalnya. Nah, sehingga muncul dana pihak ketiga itu jumlahnya besar banget. Nah, bukan berarti kalau besar itu kemudian jelek. Nah, beda ya. Jadi perspektif di lembaga keuangan intermediasi misalnya ya, dengan perusahaan trading beda. Kalau trading orang dagang tapi utangnya banyak, ya berarti jelek dong, gitu. Trading kok. Terus yang besar apa? Yang besar, yang bagus misalnya di piutangnya, gitu. Artinya kalau piutang berarti kan dia bisa jualan, walaupun mungkin belum jatuh tempo, tapi laku barangnya, gitu. Oke lah ya, nanti kita perdalam lagi kalau hal seperti itu ke advance, ya, ke advance. Oke, ada lagi? Oke. Izin tanya Pak. Oke. Ini Pak, yang tadi kita menceritakan soal masalah CAR ya. CAR itu kan setahu saya dulunya kan ditentukan oleh pihak Bank Indonesia Pak. Yang sekarang ini CAR-nya 8%. Yang saya mau tanya, apakah dalam menyalurkan kredit kepada debitur, bank dalam analisis 5C itu terhadap CAR-nya yang 5%, apakah ada hubungan langsung dengan MPL Pak? Yang selama ini Pak. Ada. Jadi di dalam CAR ini kita harus memperluas ya kalau bicara tentang CAR, karena CAR itu berbeda dengan DER, ya. Mirip tapi sama tapi tidak serupa gitu ya. Jadi karena di dalam CAR itu ada namanya aktiva tertimbang menurut risiko, ya, ada namanya aktiva tertimbang menurut risiko. Jadi aktivanya itu nanti akan dinilai berdasarkan dari tingkat risikonya. Itu termasuk aktiva itu apa sih di dalamnya? Aktiva itu kan ada tadi yang kita sebut, ada aktiva lancar, ada aktiva tetap kan, gitu. Yeah. Nah, aktiva lancar itu apa aja? Di dalamnya kan ada namanya kredit. Di dalam bank itu namanya kredit yang diberikan. Nah, kredit yang diberikan itu namanya aktiva berisiko namanya. Kenapa? Karena itu aktiva kalau kemudian macet, ya, kalau kemudian yang diberikan kredit itu kemudian macet,
berarti kan tidak bisa dikembalikan, tidak bisa tingkat pengembalian ya pinjaman menjadi rendah. Berarti risikonya makin besar. Artinya kehilangan terhadap aset itu potensinya besar. Nah, itu dinilai nanti di dalam ATM namanya, aktiva tertimbang menurut risiko. Jadi nanti dikalikan dengan nilai risikonya. Risikonya berapa persen. Ya, itu kita bisa pelajari nanti dalam mata kuliah khusus ya. Namanya menilai tingkat kesehatan bank. Ya, nanti dalam menilai tingkat kesehatan bank itu ada yang kita sebut dengan menghitung CAR, gitu ya. Oke, saya kira baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Oke. Ada lagi yang lain? Oke, sementara seperti dulu, ini ada kita lanjut dan kita selesaikan sampai sudah jam 3, kita istirahat dulu 30 menit, nanti kita lanjut lagi. Oke, terima kasih semuanya, selamat beribadah. Ada yang sholat asar, ada yang terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Kedua Pak ya. Terima kasih, saya stop dulu, nanti kita masuk ke Zoom link yang kedua ya. Oke, baik Pak, terima kasih. Baik, Pak. Terima kasih. Kalau ujian itu gimana Pak?